Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik. Sebelum kita membahas materi, kita awali dengan doa dulu ya. Ya Bu. Ya Bu, kita satu-satu kita dalam doa. Mari berdoa. Amin. Kita absen dulu ya. Ya Bu. Edu. Hadir Bu. Lilis. Hadir Bu. Detik. Hadir Bu. Ganes. Hadir. Bu, masih ada yang belum haid ya? Jalen. Hadir Bu. Oke, jadi baik. Kita langsung ke pembahasan materi ya. Ya, Bu. Ini membahas tentang hukuman. Ini ada pengertian tentang efektivitas dan hukuman. Pengertian ini kita membahas tentang pengertian efektivitas dan hukuman. Ada yang tahu tentang efektivitas dan hukuman? Belum Bu? Belum Bu. Jadi baik, di sini saya menjelaskan tentang secara etimologi, efektivitas merupakan kata serapan berasal dari bahasa Inggris, yaitu di sini dijelaskan pengertian efektivitas dan hukuman. Secara etimologi, efektivitas merupakan kata serapan berasal dari bahasa Inggris, yaitu efektif, menjadi efektif, lalu berubah menjadi efektivitas. Sedangkan menurut terminologi efektivitas berarti dapat membawa hasil. Sedangkan secara dalam kamus Ya Tuhan. Sedangkan dalam kamus Ensiklopedia Indonesia, efektivitas secara terminologi menunjukkan cara tercapainya suatu tujuan. Jadi, suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usahanya mencapai tujuan. Ini ada teori hukum. Teori hukum dalam kajian psikologis lebih banyak diulas pada buku teori hukum dalam kajian psikologis lebih banyak diulas pada buku modifikasi. Sebab hukuman salah satu alat dari sekian banyak alat lainnya yang digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Tunggu dulu. Masuk ke jenis dan fungsi hukum. Jenis dan fungsi hukuman. Jenis hukuman pada dasarnya ada dua macam, yaitu hukuman langsung dan hukuman yang tidak langsung. Langsung, yang dimaksud dengan hukuman langsung ini merupakan tindakan yang langsung diberikan kepada anak setelah munculnya perilaku negatif. Sedangkan hukuman yang tidak langsung merupakan hukuman yang secara tidak langsung diarahkan sebagai bentuk hukuman kepada siswa, tetapi lebih bersifat positif dan negatif, tergantung seorang pendidik dalam memilih jenis hukuman untuk mendisiplinkan anak didiknya. Sini ada dua bentuk hukuman yang bersifat positif, yaitu hukuman yang tidak membuat trauma dan hukuman yang memberikan efek jera. Hukuman yang tidak
menjilat telinga, mencubit, dan memukul. Yang kedua, hukuman verbal. Hukuman verbal memarahi, maksudnya mengingatkan anak dengan bijaksana, dan apabila pendidik atau orang tua memarahinya, maka sebaiknya menggunakan suara pelan, tidak keras. Fungsi hukuman. Fungsi hukuman itu berfungsi sebagai konsekuensi bagi anak yang melanggar atau tidak disiplin, sehingga dengan memunculnya hukuman berlaku melanggar tersebut tidak terulang lagi, karena mendidik atau orang tua memberikan hukuman yang membuat tidak nyaman dengan berlaku melanggarnya. Ini ada pengertian tentang kedisiplinan. Pengertian kedisiplinan merupakan pengaruh yang dirancang untuk membantu anak mampu menerapi lingkungan disiplin tumbuh dari kebutuhan menjaga keseimbangan antara kecenderungan dan keinginan individu untuk berbuat agar memperoleh sesuatu dengan pembatasan atau peraturan yang diperaturan oleh lingkungan. Bentuk-bentuk disiplin. Bentuk disiplin dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, disiplin dalam menggunakan waktu. Kedua, disiplin di diri pribadi. Sebelum kita masuk ke tujuan kedisiplinan, mungkin ada anak-anak ini, menurut pandangan anak kedisiplinan itu seperti apa? Saya Bu, kalau menurut saya tujuan kedisiplinan itu lebih kepada bagaimana untuk membawa anak atau membawa siswa itu biar lebih kedisiplinan untuk waktu, kedisiplinan untuk bagaimana memanajemenkan suatu waktu dalam melakukan suatu pekerjaan atau baik di pendidikan. Maksudnya memang siswa perlu yang namanya kebebasan yang pada prinsipnya mereka itu tahu yang namanya kedisiplinan di situ. Bagaimana untuk membawa mereka lebih lebih dalam mendalami karakternya dia sendiri, sehingga pendidikan untuk penerapan sikap disiplin itu terkait dengan siswa sangat penting. Karena karakter hari ini menurut saya sangat sangat penting juga. Setinggi-tinggi ilmu yang kita punya, tapi kita tidak punya kedisiplinan dalam manajemen waktu, maka sia-sia juga ilmu yang kita punya, kan gitu. Makanya ada kayak semacam contohnya ada siswa yang memang datang sekolahnya datang jam 8, setengah 9, itu kan sudah tidak disiplin, kan gitu. Sehingga adanya tujuan kedisiplinan itu ya bagaimana untuk membawa siswa lebih baik lagi daripada waktu-waktu sebelumnya seperti itu. Karena yang dikedepankan hari ini untuk siswa itu sendiri dalam karakter dan juga kedisiplinan untuk bagaimana sebagai contoh lah untuk teman-teman kelasnya ataupun di luar sana, kan begitu. Sehingga belajar dari hal-hal yang gitu saat ini pasti ketika kita sudah terbiasa tanpa kita harus diatur atau jadi sering disampaikan oleh orang-orang, pasti kita tahu bahwa ternyata kedisiplinan itu dalam pribadi saya belum ada, atau secara penglihatan orang kedisiplinan itu kayak semacam tidak ada di situ, sehingga saya tidak suatu perubahan yang di situ. Kayak contohnya kan NTT diterapkan jam masuk sekolah jam 5 pagi. Justru itu kan kayak semacam contoh untuk membawa siswa lebih kedisiplinan untuk waktu, kan gitu. Bagaimana dia bisa bangun pagi, bisa belajar, dan bisa membagi waktunya antara dia bisa masak sarapan pagi. Itu kan waktu sangat penting juga dalam kedisiplinan gitu. Entah dia disiplin dia kerja tugas, disiplin dia
menjaga karakternya di dalam kelas, menghargai guru, teman, itu kan sangat penting di situ. Sehingga tujuan dari kedisiplinan itu memang sangat penting menurut saya. Mungkin seperti itu dari saya Bu, mungkin jika ada kekurangan saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih buat Mas Edu yang sudah. Dan saya Bu ya, sedikit dari saya Bu terkait dengan tujuan disiplin. Nah, tujuan disiplin menurut saya ini kedisiplinan itu sebagai panduan dasar untuk membina karakter kita sebagai manusia. Yang dalam artian kata disiplin ini sebagaimana itu ada aturan yang memang harus ditaati, seperti dalam soal waktu, soal disiplin di berbagai hal. Tujuannya itu membina karakter kita, seperti ibu misalnya datang sekolah jam berapa. Nah, sehingga di situ kita dengan sendirinya terbiasa dengan hal seperti itu. Begitupun dengan di dunia lain, misalnya dunia kerja. Tujuan disiplin ini untuk bagaimana menaati aturan-aturan yang berada di tempat itu, disiplinan. Soal anak-anak yang seperti kami sebagai murid itu memang harus ditaati. Tujuan disiplin ini untuk mengubah karakter yang sebagaimana sebelumnya itu tidak taat waktu, membuang waktu. Nah, akhirnya membuat sebuah tujuan disiplin atau tujuan disiplin ini untuk mengubah karakter. Karakter yang sebelumnya itu bisa dibilang buruk, dan nantinya dengan sendirinya berjalan jika lalu dia menaati soal kedisiplinan ini tidak terlepas soal membina karakternya dia sebagai siapapun di dunia kerja, entah guru sebagai guru ataupun di yang lain ataupun seorang pelajar. Mungkin seperti itu saya. Terima kasih buat dan menambahkan tentang kedisiplinan. Cukup kita aplaus. Oke anak-anak, sekian materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Iya Bu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini cukup bermanfaat buat anak-anak semua. Ya Bu. Ya Bu. Tetap semangat, jangan lupa belajar.